Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Our group's digital teaching media uses a blog that we have created via the blogger.com website. Here, we discuss topics regarding text question and give tips on how to work on these text questions. Please watch the following video and later I will provide a link to the blogger that we created so that you guys can see the material and try to answer the question on the blog that we created. Enjoy watching and working. Oke, halo semuanya. Pada kali ini kita akan membahas sedikit mengenai dengan the reading comparison question. Jadi di dalam TOEFL di skill 5 mengenai vocabulary in context question. Nah, dalam skill ini kita akan mempelajari tentang kosakata yang terdapat pada konteks pertanyaan. Dengan demikian, apabila kita tidak tahu akan sebuah kosakata, kita bisa mencari strateginya dengan melihat kata-kata yang ada di sekitarnya. Bisa dilihat atau dibuktikan biasanya terdapat pada tes TOEFL pertanyaan kata-kata sulit dari bacaan yang diberikan. Hal tersebut sebenarnya indikasi yang jelas tentang kata-kata sulit itu serta dikaitkan dengan kalimat yang tepat di sebelahnya. Pada contohnya, a line in the passage, blah 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 blah, she has a large genarium growing in a pot in the corner of the apartment. The question, a geranium is probably which of following? Ya, pada contoh di atas hampir semua kata itu kita tidak tahu maknanya. Tapi makna dari mungkin ada 1-2 yang tidak kita ketahui atau belum tahu, seperti contohnya geranium. Adapun ternyata yang ternyata ditanyakan yang belum ada atau belum tahu sama sekali. Lalu bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan berikut? Jadi di sini kita menggunakan strategi yang mana kita dapat mengetahui artinya dengan cara menebak maknanya dengan konteks kalimat yang dimaksud dari kalimat tersebut, yang berhubungan dengan kata-kata yang di sebelahnya juga, sebelum atau sesudahnya, serta dicoba untuk diterjemahkan. Nah, dari kalimat she has a large genarium growing in a pot in the corner of the apartment, yang berarti dia memiliki sebuah jaringan yang besar. Sebenarnya kita tidak tahu artinya, akan tetapi tetap semangat untuk mencoba mengartikan sebagai jaringan yang besar tumbuh di dalam sebuah pot di sudut kamar apartemennya. Jadi bila disesuaikan, artinya yaitu jaringan ini tumbuh di pot sudut kamar apartemennya. Dari sini kita bisa menebak bahwa makna yang sesuai dengan konteks atau soalnya itu adalah tumbuh pot di atas. Apakah A, sofa, B, kursi, C, a fish, dan juga apakah D, a plant yang sesuai. Nah, dari pertanyaan itu tadi, yang paling pas atau bisa kita tebak jawabannya itu adalah a plant, yang D. Oke, lalu kemudian untuk skill 5 ini sendiri pada tes TOEFL itu biasanya ada pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut nih. What is the meaning of? Which of the following is closest in the meaning to? Atau bla 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 called best the pledge by which of the following? Kemudian bagaimana cara mendapatkan jawabannya? Nah, biasanya di dalam pertanyaannya itu pasti diberitahu kata tersebut terdapat pada baris keberapa. Kemudian dipahami juga nih konteks kalimat atau cari kata kunci dalam bacaannya, dan baca kalimat dengan hati-hati dan juga seksama untuk kamu bisa memahami atau mengira-ngira makna atau tujuan dari kalimat yang dimaksud. Guys, after you listen and watch my friend's explanation about this material, with me we talk about the quiz of the material. Jadi the first quiz, langsung aja ya. The word favorite in line 2 is closest meaning to. Jadi teman-teman, karena aku pakai HP, jadi
line-nya itu agak berubah, so we should find first about the favorite. Jadi kita cari di line 2 kira-kira tuh di kalimat mana, di line berapa kalau di HP. Okay, I find that favorite spice. Jadi kita lihat kata atau kalimat sebelumnya untuk mengira-ngira apa sih arti dari favorite ini. Kita harus mention beberapa kata agar kita bisa menemukan meaningsnya. Kalau kita nggak tahu meaningsnya ya, anggaplah saya nggak tahu meaningsnya favorite gitu kan, terus kita cari worlds. Di sini ada world second. Worlds itu berarti kan dunia, berarti orang-orang tuh tahu ini gitu kan. Kita langsung ke optionnya, yaitu ada most popular. I guess ini bisa jadi karena popular itu kan berarti semua orang juga tahu. Most delicious is semua orang tahu, tapi I guess semua orang tuh nggak suka ya, dan nggak semua orang menurut mereka tuh enak. Jadi kayaknya enggak deh kayaknya. Terus best noun bisa sih kita keep dulu. So yang ke option D yaitu ada most recognized. Most recognized is kinda like yang paling disadari. Itu kayaknya gak masuk ya teman-teman. Berarti ada most popular sama best noun. Kita lihat dulu, kita lihat lagi kalimatnya. It's extremely popular spice in many cultures and is in fact the world's second favorite spice after salt. I guess I will choose A. Why? Because best noun is kinda like cuman tahu, nggak menjadi kesukaan atau kebanggaan banyak orang itu. Okay, next kita langsung ke soal yang kedua, yaitu the word species in line 3 is consistent meaning to which of the following a plant uses types sizes. Kita cari dulu species in line 3. This. There are more 100 species of chili peppers. Kita lihat kalimat setelahnya. Ada some which are quite mild and others which are incredibly hot. Oke, di sini ada quite mild and hot and spicy ya yang akan kita bawahi di sini, and more than 100 blah 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 of chili peppers ya. Kita nggak tahu closest meaning species ini apa. Jadi kayaknya plants, I guess not, because quite mild and hot and spicy itu nggak menunjukkan dia ada tumbuhan ya. Yang kedua adalah uses kayaknya enggak, karena hot and spicy itu rasa, bukan sebuah kegunaan. Jadi kayaknya aku enggak juga. Yang types, jenis, bisa jadi teman-teman. Oke, kita keep dulu. Yang dia adalah sizes. I guess mild and hot and spicy is not size, it's kinda like taste, rasa, flavor, ya gak sih? Iyalah. Oke, berarti kita pilih C karena yang paling masuk akal. Yang D adalah the word mild in line 3 could be replaced by mild in line 3. Yang tadi ya ada quite mild. Kita lihat tadi udah tahu artinya species is kind of like types, quite mild and others, ada konjungsi others which are incredibly hot and spicy. Ini berarti taste ya teman-teman, rasa. Mild, yang pertama adalah strong tasting. Hot and spicy is kind of like strong tasting, jadi I guess it's not the answer karena di sini ada others which are, itu ini kalimat ini mungkin ini terbilang kalimat setara, cuman karena ada others which are ini menandakan kalimat ini tidak setara
atau berkebalikan gitu. So strong testing is not cold. Ya ampun, ini berlawanan tapi kayaknya nggak cold juga ya karena ada hot. Soalnya habis hot itu ada spicy. Jadi kayaknya kalau cold enggak. Hati-hati ya teman-teman, jangan terlalu terjebak dengan jebakan-jebakan di soal ini karena TOEFL itu memang banyak jebakannya. Lalu selanjutnya ada delayed testing. Ini adalah delayed ini kurang artinya atau bukan kurang, ringan ya, ringan. Yang amiable aku gak tahu, jadi aku akan pilih yang C karena mild itu artinya ringan kalau aku tahu. Jadi emang harus memperbanyak kosakata sih kalau kalian mau menjawab ini dengan sangat benar. Sorry ada iklan lewat. Sama ini nanti di-cut langsung ke nomor 4-nya gitu ya. Oke, kita langsung ke nomor 4, yaitu ada jam in line 9. It's probably jam. Yes, ini. Oke, kita lihat today chili peppers are used to space of variety of foods. Oke, kita garis bawahi di sini ada foods. Yang selanjutnya ada contohnya ada salsa, meat and rice dishes, and even jam or jelly. Bahkan selai dan jelly. Foods, a type of chili kayaknya enggak. Kalau udah disebutkan tadi yang di nomor 2 enggak deh. Something to eat ini bisa jadi karena tadi ada foods yang dimana contohnya juga foods. Kita keep dulu. Something to wear, I guess it's really not make sense because ini adalah foods, bukan barang yang bisa dipakai gitu kan. Jadi something to wear is that not. Yang option D is a container for chilies. Tempat untuk chilies kayaknya bukan juga karena di sini tidak ada menyebutkan barang, di sini menyebutkan makanan. Jadi aku akan pilih something to eat. Yang kelima ada expression of protect against in line 8. Oh, ternyata di line terakhir, di last line. In addition, in Panama, these peppers were used to protect against sharks. Sharks ini hiu, protect ini adalah menjaga. Jadi udah tahu ya teman-teman. Wow, tapi optionnya mungkin banyak yang nggak tahu, tapi oke, kita coba. Lean against, lean itu bersandar pada sharks gitu. I guess not, karena protect itu menjaga dan bersandar kepada sharks itu adalah bunuh diri namanya ya. Oke, yang ke option B, hunt for, hunt itu memburu, sedangkan ini menjaga, melindungi kita dari sharks. Kayaknya enggak ya, bukan memburu, berarti enggak. Flirt with ini sih buat orang PDKT teman-teman, karena flirt with is the meaning of menggoda. Enggak banget sih, masa kita mau menggoda sharks gitu, itu sama aja kita mau bunuh diri teman-teman. Jadi kayak no. Yang dia adalah defend against. Defend against is, nah ini karena saya tidak tahu artinya defend against, dan ketiga options lainnya adalah salah. Jadi I will choose defend again. Nanti kalian bisa cari artinya. Oh yeah, the all questions is right. There's no wrong answer here. So benar semua ya teman-teman. Okay, that's all for me and see you, bye bye.